terjadi di tempat relokasi Pasar Johar Semarang diselidiki oleh tim Labsar dan Inavis untuk diketahui penyebabnya. Kecelakaan kereta api Kaligung jurusan Semarang-Tegal menewaskan 2 pengendara sepeda motor karena nekat menerobos. Capaian dosis kedua warga Pati masih rendah, Bupati imbau masyarakat agar segera mengikuti vaksinasi dosis kedua. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. 2 orang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah ditabrak oleh kereta api Kaligung jurusan Semarang-Tegal di perlintasan tanpa palang pintu, Desa Sukomulyo, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah. Dua orang pengendara sepeda motor Yamaha nomor polisi H4471JD yang melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Sukomulyo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Keduanya terpendat dan sepeda motor terseret kereta hingga 20 meter. Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Kendal AKP Ilham Safriantoro Sakti yang melakukan olah TKP mengatakan saat itu pengendara motor yang berboncengan dari jalan searah dengan rel kereta api. Korban sempat diteriaki oleh relawan yang membantu mengatur kendaraan, namun korban tetap saja menerobos. Dengan naas, korban langsung tertabrak kereta api dari arah Semarang. Kedua korban meninggal di lokasi kejadian dan langsung dibawa ke RSUD Kendal. Untuk lintasan ini lintasan resmi, tapi tidak berpalang. Tapi untuk beberapa jam dari pagi sampai sore itu ada swadaya relawan dari masyarakat sekitar perlintasan untuk penjagaan. Dan tadi informasi dari saksi, karena yang bersangkutan justru bukan dari jalur utama, tapi dari jalan setapak kampung yang sejajar dengan rel. Petugas pemeliharaan rel kereta api Raditya mengatakan, kecelakaan kereta api Kaligung Semarang-Tegal nomor KA209 yang menewaskan 2 pengendara sepeda motor itu terjadi sekitar pukul 9 pagi. Kereta Kaligung jurusan Semarang-Tegal. Nomor KA-nya berapa? Nomor KA-nya KA209. Oh. Kejadian jam berapa tadi, Mas? Jam 09.08. Nabrak sepeda motor berboncengan. Ya. Tapi sempat terhenti ya keretanya? Keretanya sempat berhenti karena pengecekan sarana dulu. Setelah aman, Jalan lagi ya. Sementara relawan penjaga di perlintasan tanpa palang pintu mengaku sudah meneriaki korban, namun korban tetap saja menerobos. Dari arah sana, Pak. Ya. Dari arah timur langsung nyebrang, Pak. Sudah diteriakin, Pak? Sudah dicegat dan stop. Oh, jadi tetap nerobos. Ya. Oh. Padahal di sini kendaraan sudah banyak berhenti, Pak. Kanan kiri. Oh. Sepeda motor milik korban selanjutnya dibawa ke Satlantas Polres Kendal sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Kendal. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Seorang pengacara di Batang, Jawa Tengah dibekuk oleh tim Buser Polda Jawa Tengah karena mengancam dan memeras tim penyidik yang menangani kasus sengketa tanah. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan sebagai tahanan penyidik untuk kepentingan proses penyidikan. Seorang pengacara berinisial IP, warga Beji, Kecamatan Tulis, Batang ini diamankan oleh tim Buser Satreskrim Polres Batang dan tim Jatantras Polda Jawa Tengah. Tersangka dibekuk karena telah melakukan penipuan dan pemerasan, juga pemalsuan dokumen kepada warga sipil dan juga anggota kepolisian. Kasus bermula saat IP ditunjuk oleh seseorang untuk menjadi kuasa hukum menangani kasus sengketa tanah di Desa Manggis, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang pada Oktober tahun lalu. Namun dalam perjalanannya, klien dan terlapor dimediasi oleh pihak kepolisian hingga berakhir damai. Tak terima dengan langkah pihak kepolisian yang mendamaikan para pihak atau restorasi justice, IP kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batang dengan memperadilkan institusi kepolisian. Kapolres menjamin pihaknya sudah menjalankan tugas secara profesional dan telah dilakukan pemeriksaan internal oleh Bitpropam. Itu tentang kasus pengungkapan pemalsuan atau mengadu secara fitnah. Hal ini dilakukan oleh seseorang inisial IP, di mana sesuai fakta tersangka melakukan aksi
dengan mendatangi para pihak yang berperkara di kepolisian. Caranya adalah dengan membuat surat kuasa khusus. Tersangka yang kalap diduga telah melakukan fitnah kepada tim penyidik dan Kasat Reskrim Polres Batang AKP Budi Santoso yang menerima suap 50 juta dari perdamaian tersebut. Ini ada narasumbernya dari Hamsudas Minto. Narasumbernya dari Hamsudas Minto. Kerja sendiri atau ada teman yang lain? Sama Hamsudas Minto, sama Nurudin, sama istrinya Hamsudas Minto. Iya. Akibat perbuatannya, tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan sebagai tahanan penyidik untuk kepentingan proses penyidikan. Tersangka akan dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP, ayat 2 Junto pasal 3, 317 KUHP Junto pasal 220 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, polisi masih menyelidiki kebakaran yang menimpa relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Semarang pada Rabu malam. Olah TKP dilakukan oleh tim Lab 4 dan Inavis dilakukan untuk mengetahui penyebab utama kebakaran. Tim dari Laboratorium Forensik Lab 4 dan Automatic Fingerprint Identification System atau Inavis, Kamis siang diterjunkan ke lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran di tempat relokasi Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Semarang yang terjadi pada Kamis malam. Petugas dari Lab 4 Polda Jawa Tengah dan Inavis Polrestabes Semarang melakukan pengambilan sampel yang akan dilakukan laboratorium forensik. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal kejadian kebakaran. Pemeriksaan barang bukti sisa kebakaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai tahap penyelidikan oleh petugas kepolisian. Langkah awalnya kita mau lihat kondisi aja. Jadi keterangan saksi yang kita terima, kita lihat ke lapangan gimana kondisinya. Lalu kita periksa oleh TKP. Sekarang kita istirahat dulu. Untuk melanjutkan mungkin kembali pemerintah. Pak, apakah untuk dugaan sementara, hanya dugaan mungkin korsleting atau apa ya Pak? Untuk dugaan sementara saya belum berani. Kebakaran Pasar Johar terjadi pada Kamis malam. Api diduga berasal dari kios pedagang buah yang berada di Blok 4. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah hembusan angin kencang membuat api dengan cepat melahap seluruh kios dan lapak milik pedagang yang berada di Blok E dan Blok F. Dari Semarang, Hendufan, Lingkar TV melaporkan. Bupati Kudus Saim Hartopo mengatakan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Kudus berlangsung dengan skema 50%. Hal tersebut diterapkan karena telah menemukan 3 sekolah yang mengabaikan protokol kesehatan. Tiga sekolah yang disebut abai terhadap protokol kesehatan yakni SMA 1 Kudus, SMA 2 Bae, dan SMPN 5 Kudus. Bahkan Hartopo mengancam bakal menutup PTM di 3 sekolah tersebut. Satgas juga disebut tidak efektif karena ketika disidak langsung ke lokasi tidak ada Satgas yang sedang bertugas. Padahal sebelumnya dari pengajuan terkait izin PTM, Satgas sudah ditetapkan yakni ada 7-8 Satgas. Terkait izin yang harus dilakukan oleh pihak sekolah itu untuk mengetahui sejauh mana penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM, Hartopo mengatakan jika ada yang hendak menggelar PTM 100% harus ada izin dari pihak pemerintah kabupaten. Ya, PTM kemarin sudah ada kasih peringatan karena Satgasnya tidak efektif. Dari pengajuan terkait izin PTM, itu Satgasnya kan sudah ada di tempat kita. Ada yang 8, ada yang 7, ada 9. Tapi ternyata setelah saya sidak di sana, ternyata tidak ada yang kerja untuk Satgasnya ini. Maka dari itu, kemarin yang kita kasih termasuk ada ciri dari Satgas COVID itu, baik itu pakai baju atau pakai apalah, yang penting tamu atau mungkin dari siswa itu tahu dia itu adalah Satgas COVID. Tapi ternyata di situ pun tidak diterapkan. Maka dari itu kemarin saya suruh menerapkan ketika nanti ada ketemuan saya lagi sebentar satu. Jika memang perizinan dilayangkan, maka pihaknya akan melakukan verifikasi apakah sekolah siap PTM 100% atau belum, diketahui dari verifikasi lapangan yang dilakukan. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP?
Wong delok HP ngono genane edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek ndi ae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV. Wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa capaian dosis kedua warga Pati masih rendah. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar segera mengikuti vaksinasi dosis kedua. Pihaknya mengaku sudah melakukan banyak cara agar masyarakat bersedia mengikuti vaksinasi dosis kedua. Ditemui di Pendopo Kabupaten Pati pada tempo hari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Aviani mengungkapkan bahwa angka masyarakat Pati yang sudah vaksin dosis kedua masih rendah. Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak segera mengikuti vaksin dosis kedua. Lebih lanjut, ia menginformasikan bahwa sesuai Inmendagri, syarat penurunan level PPKM bukan lagi vaksin dosis 1, melainkan dosis kedua. Ia mengungkapkan bahwa target jika Kabupaten Pati ingin turun level ke level 1, angka vaksinasi dosis kedua harus 70%. Angka itu dinilai tinggi jika dibandingkan dengan angka vaksinasi dosis kedua Kabupaten Pati saat ini. Di Inmendagri itu diberitahu bahwa untuk 2 minggu ke depan yang dinilai syarat ketentuannya bukan dosis 1 lagi, tapi dosis kedua. Tolong ya nanti ditulis juga supaya teman-teman wartawan ini bisa mensosialisasikan dosis keduanya. Ayo, karena dosis kedua kita masih rendah. Dosis kedua boleh tahu berapa, Bu? Dosis kedua saat ini kita kumulatif baru 55,99%. Targetnya berapa? Targetnya kalau kita mau ke level 1, targetnya 70%. Kumulatifnya. Ya, jadi kan masih tinggi, masih masih banyak. Terus untuk yang lansia saat ini kita 42,27%, targetnya 60%.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Dr. Aviani mengungkapkan, salah satu faktor angka vaksinasi dosis kedua warga Pati masih rendah karena banyak masyarakat Pati merasa sudah vaksin pertama dan tidak perlu vaksin kedua. Oleh karena itu, ia secara langsung meminta kepada semua pihak untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat agar bersedia mengikuti vaksinasi dosis kedua. Meski begitu, Dr. Aviani menjelaskan bahwa untuk vaksinasi anak tidak jadi masalah. Ia mengungkapkan bahwa angka vaksinasi bagi anak di Kabupaten Pati sangat menggembirakan karena sudah menyentuh lebih dari 80%. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yongni Heyo Pati menerima kunjungan UPT BP2MI wilayah Jawa Tengah. Maksud dari kedatangan rombongan BP2MI wilayah Jawa Tengah ke LPKS Yongni Heyo adalah untuk memastikan penyiapan kompetensi yang dilakukan LPKS sesuai dengan aturan pemerintah. LPKS Yongni Heyo Pati terima kunjungan rombongan dari UPT BP2MI wilayah Jawa Tengah pada Jumat pagi. Kedatangan rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua UPT BP2MI Jawa Tengah Pujiono. Dalam kedatangannya tersebut, rombongan UPT BP2MI wilayah Jawa Tengah disambut ratusan peserta di kantor LPKS Yongni Heyo Pati. Seperti diketahui, LPKS Yongni Heyo Pati sejak 2016 sudah memberangkatkan 325 orang ke Korea yang terdiri dari berbagai sektor, terutama sektor manufaktur dan perikanan. Saat ditemui usai memberi sosialisasi kepada para peserta LPKS Yongni Heyo Pati, Kepala BP2MI wilayah Jawa Tengah Pujiono mengungkapkan bahwa kedatangannya tersebut untuk memastikan LPKS dalam penyiapan kompetensi sesuai dengan aturan pemerintah. Tentunya kompetensi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta ini mengacu dengan kebutuhan pasar kerja atau negara penempatan, sehingga pelatihan yang dilakukan tentunya mengacu ke standar itu, dan itu standar itu sudah ditentukan oleh pemerintah, semua mengacu dan sesuai dengan kebutuhan pekerja, kebutuhan negara penempatan. Nah, untuk menuju ke situ tentunya pemerintah punya kewenangan untuk mengawasi, membina terhadap lembaga pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh swasta untuk menjaga kualitas dan sehingga endingnya itu kompeten. Sementara itu, owner LPKS Yongni Heyo Pati, Reri Jarwanto, merespon baik kedatangan rombongan BP2MI wilayah Jawa Tengah ke LPKS Yongni Heyo Pati. Ia menambahkan bahwa kedatangan rombongan BP2MI wilayah Jawa Tengah bisa memberi informasi yang valid kepada para siswa LPKS Yongni Heyo Pati. Lebih lanjut, ia berharap dengan kedatangan rombongan BP2MI wilayah Jawa Tengah dapat memberi semangat kepada para siswa LPKS Yongni Heyo Pati dalam ujian EPS topik mendatang. Upaya kami adalah memberi semangat pada siswa biar bisa ke Korea melalui ujian. Jadi peluangnya adalah lulus ujian EPS topik. Kalau lulus ujian EPS topik, pasti itu berangkat ke Korea. Seperti itu. Dari yang sebelum-sebelumnya Pak, sudah memberangkatkan berapa mungkin Pak? Dari yang sebelumnya kami LPK dari tahun 2016 sampai sekarang sudah memberangkatkan ada 325 orang. Dari berbagai sektor, terutama sektor manufaktur dan sektor perikanan. Yang menjadi unggulan mungkin perikanan tadi Pak? Ya, kita masalahnya daerah pesisir, otomatis peminat di sektor perikanan itu banyak dibanding dengan sektor manufaktur. Salah satu peserta LPKS Yongni Heyo Pati yang hadir saat kedatangan rombongan BP2MI wilayah Jawa Tengah ke LPKS Yongni Heyo Pati mengungkapkan bahwa kedatangannya dijadikan momen untuk bertanya terkait banyak hal. Sebelumnya ia menanyakan perihal ketentuan perempuan di sektor fishing di bagian budidaya ikan. Sebenarnya sih ya hanya karena waktunya saja sih, mungkin karena hari kerja pas hari Jumat aja sih. Kalau untuk pertanyaan ya saya pastikan dari teman-teman pasti banyak yang ingin bertanya. Cuman kan terikat waktu juga. Itu untuk job perempuan untuk yang sektor fishing. Tapi kan memang sudah dijawab sama beliau bisa untuk perempuan untuk di yang budidaya ikannya itu.
Dengan kedatangan BP2MI Jawa Tengah ini, owner LPKS Yongnie Yopati berharap ke depan BP2MI dapat memberikan pelayanan terbaik bagi CPMI khususnya yang akan ke Korea agar segera lulus EPS Topik dan segera berangkat bekerja. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.